Itu maka kata Abu Ishaq Al-Malwi radhiyallahu anhu, barang siapa saja berkehendak bahwa sampai kepada kemuliaan pada sekalian mulia, siapapun ingin kemuliaan di atas seluruh kemuliaan di sisi Allah itu, siapa itu yang berkehendak ingin mendapatkan kemuliaan, derajat kemuliaan paling tinggi, kan kemuliaan itu bertingkat-tingkat juga, seperti kemuliaan surga itu juga ada tingkat 7 sampai surga Firdaus, derajat-derajat demikian itu. Demikianlah puncak kemuliaan dari segala yang mulia itu. Kalau ingin, hendaklah memilih, ia akan 7 atas 7. Nah, maka bahwasanya segala orang yang soleh-soleh itu memilih mereka itu akan dia, hingga sampai mereka itu di atas segala kebajikan. Puncak kemuliaan itu mana itu? Yaitu memilih mereka itu akan fakir atas kaya. Nah, jadi kalau harta bentuk zuhir, emas, pitis, beras, padi itu harus ya, boleh ada, tidak. Tetapi fakir di sini dari ayat tadi, kita tertanam perasaan tidak mempunyai hak dan yang berat nih, nafsu nawadak hati reto merasa kayo, kan rusak rasanya ini. Yang kayo merasa kayo diiringi sombong, takabur, masuk lebih, petang kenal, jadi banyak kejahatan itu. Itu kejahatan munafik sama sekali. Munafik itu sebawa pangkat neraka jahanam. Berkabar kamu kapan mati di dalam merasa kayo tuh. Berkabar kapan disubuh adonian di bawah pangkat api, pacak di bawah pangkat api neraka tuh. Kalau di perapen tuh di bawah tai besi tuh. Kapan disubuh ado di bawah tai besi itu, tai kelung di orang pagar alam. Di bawah itulah. Satu itu. Jadi memilih mereka itu akan fakir atas kaya. Nah, ini di perasaan ya antara hamba dengan Tuhan. Kalau harta dunia ini boleh ada, boleh tiada, harus baik. Jadi kalau kita ngaji enak itu para jemaah. Walaupun harta banyak, duit banyak, tanah banyak, kita tetap merasakan fakir, tidak ada hak dan milih. Apalagi buntu, gampang. Ya kan? Mana ngaji ini kamu, jangankan kaya, buntu pun merasa kaya. Ya buntu, dia mengerti buntu tersinggung, itu dia termasuk kaya. Ngabang dia bukan buntu, tak lupa buntu, buntu dia. Satu itu kalau ingin puncak kemuliaan. Ya. Dan yang kedua dia memilih lapar atas kenyang. Nah, ini lagi payah juga nih. Nafsu itu selalu ingin kepada makan mepak tuh. Lihat hewan tuh berjalan atas nafsu. Seperti sapi tuh, dia seumur hidup tidak pernah tidur. Mepak itulah siang ngunyah. Banyak manusia ini pecah sapi. Ngunyah terus teko mimpi ngunyah. Itu di jusuk 3 Sirah Salikin itu kan lagi dipelajarkan kan di Payaraman tuh beberapa tahun yang lalu tentang makannya orang Islam itu. Oh, belum makai sama sekali. Jauh belum makai. Ya, di jusuk 3 di pangkalan itu masalah makan minum. Belum makai kita nih. Jadi bagaimana makan amnya orang Islam? Kan? Belum makan. Jadi usus kita tuh dibagi 3. 1 untuk makanan, 2 untuk air, 3 untuk napas. Ini tidak penoleh makanan, airnya melalui tulang belakang, napasnya tidak tahu melalui mana. Berangkat lagi sulit. Belum berdoa, belum berhenti makan. Jadilah jauh. Padahal syarat menjadi aulia, syarat menjadi abda, syarat menjadi hamba itu tidak banyaklah lapar. Baik umum maupun khusus itu.
Nah, nafsu selalu menggiring makanan ini supaya mencari makanan itu, supaya dimasukkan itu. Agar apa? Agar dengan makan itu dia banyak tidur, agar malas, agar tidak ibadat, kan banyak tidur. Itu pula itu cara menggodanya itu. Itu makanya nafsu itu tatkala diajak makan itu penjaronya adalah lapar, dipenjarakan. Kemudian yang ketiga, para jemaah, jika kamu ingin suatu kemuliaan di sisi Allah paling mulia, pilih rendah atas tinggi. Ini dah orang rendah nak tinggi tu lah, omongan nak tinggi, pantang kerendahan, ya. Segala nak bersaing, ini orang nak tinggi juga kan lah. Hidup nak selalu saling KCI, pacak saling KCI kamu, saling tanding. Jangan itu. Hamba Allah para mukmin dan tak dia bersaing hidup ni, saling tanding itu, saling KCI itu. Ya, bagaimana cara saling KCI itu? Orang beli TV 14 in, dia nak 16. Kayaknya orang yang beli 20, dia nak beli yang 30. Dan tak kalah dia. Tinggi itulah. Nah, ini sampai lain. Orang pun 40 inci, berwarna, dia 14 tak berwarna. Nafsu dah tak kan nonton yang hitam putih. Sekarang nafsu dah tak nonton yang hitam, karena ada yang berwarna. Ini gambaran para jiwa ya. Nah, jadi bukan dikit merendahkan hati yang tinggi tadi, bukan mudah. Ya. Dinyakkan sekali patah pedot ini. Jadi nak bergoyo dengan ilmu ini merendahkan hati itu. Nak diumbuk bahasa diri ya. Nah, bagaimana maka dia prosesnya panjang. Melalui perkataan, melalui ilmu, melalui ulas, melalui harta benda. Itu dituntut supaya kita rendah. Ini oleh pantang kerendahan, tak kati reto dia, nyeri itu kan reto kakaknya. Pantang kerendahan tadi nak tinggi itu lagi. Tak kati keluarganya, tetangganya. Umpama dari provinsi lain, siapa nyombongkan provinsinya? Hebat ini pantang keren, merasa tinggi. Awal-awalnya kecil. Oh ya kecil pendek, cuma selalu nak tinggi. Hati itu kamu. Mudah milah hati ni, oi. Ya, berebut omongan dan kalah. Jangan kan itu. Datang ke bisul kadang tu tak kalah. Ngapa kau ngeser-ngeser duduk dengan bisul? Bah, saya kau lemak aku minggu belakang tidur je lah. Kau bisul lagi tak nak. Terus kita lanjutkan. Dan dia memilih hina atas mulia. Nah, ya kan? Milih hina. Dia kamu nikmat nian, lezat nian, manis nian, apa beda bukan orang jahat di orang. Cocok nyari. Ya. Nah. Atas mulia. Kalau kita milih hino, dak kati, dak terkeluar duit. Ya. Cuma kalau milih mulia seperti jabatan DPR, karir, nak berduit ini. Nak muliakan diri kita itu, nak memuji kita itu, nak tunjuk duit, wong tu. Ya tak? Mana orang mulia tu yang punya jabatan, punya pangkat, punya kedudukan. Minta dukungan mereka itu. Apa duit? Supaya dipuji, dimuliakan itu. Kemegahan itu. Cuma kalau hina dia tak pakai duit. Dia kata, nah pilih lagi gini. Tatkala kita merasa hina, senang kita. Dimuliakan oleh Allah. Awas puji Tuhan. Kalau kamu merasa mulia, ku hinokan. Nah. Ya, jadi hina kepada Allah, mulia di sisi Allah yang kekal abadi. Tetapi apabila kita ngambil kemuliaan dunia ini,
hinalah di sisi Allah sampai ke neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik para jemaah. Ya. Nah, inilah mereka ini milih hina daripada mulia para jemaah. Jadi kata Tuhan, walaupun kamu dimuliakan orang sedunia ini, kalau kataku hina tetap hina. Tetapi walaupun orang dunia sedunia mengatakan kamu hina, kalau aku memuliakan engkau hai hambaku, engkau tetap mulia. Yang jadi Tuhan atau makhluk? Jelas Tuhan. Pilih Tuhan. Aman nian kamu kalau merasa hina, aman. Berarti nak puji dah, kita susah tuh nak puji. Sehingga oleh nak puji tadi susah, nak bawa baju baru, awak kata duit, laju kredit. Oleh nak mulia tadi, nak dipuji, laju nak beli mobil, kata duit, laju kredit. Nah, ini saya akan galaukan. Itu jalan itu macam itu niat dia tuh. Untuk dipuji itu perlu fasilitas, sarana dan prasarana, benda-benda ini. Nanggung gitu, yang mengadakan yang tiada. Ya kan? Ingin mengadakan yang bukan hak dan ketentuan Tuhan, mau diadakan. Itu sifatnya tidak sebenarnya, palsu. Nah, kepalsuan inilah membuat kesusahan tadi. Coba yang sebenarnya. Tidak, berjamaah. Terus kita lanjutkan. Jikalau Anda ingin kemuliaan di atas segala kemuliaan itu, maka memilih yang kelima ini, tawadu atas takbur. Kecil gitu. Kita ini kecil di sisi Tuhan itu para jemaah. Ya, yang takbur yang besar itu Allah. Kita ini tawadu, kecil rendah. Mana kecil, mana rendah gitu. Mana kati apa-apanya. Tuhan yang takbur itu maka orang tawadu itu 24 jam dia takbir, membesarkan Allah. Hendak tidur dia takbir, nak ke kebun dia takbir, nak berdagang, nak ke kalangan dia takbir, duduk takbir, berdiri takbir, hendak sembahyang pun di luar sembahyang dia takbir, selalu membesarkan Allah. Kita tidak. Kita yang takbir, Tuhan yang takbir ujungnya. Tuhan besar, Tuhan kecil, kita besar. Ini jemaah. Nah, jadi besok tuh kalau dikecilkan wong, cocok ya. Kita memang kecilnya kati arti apa-apa di sisi Allah. Yang takbir itu adalah Allah. Pilih itu kalau nak bahagia, nak mulia para jemaah. Dan mereka ini pilih susah atas suka. Nah, jadi susah ini bukan susah batin ya. Maksud susah itu umpamanya ada harta dikit, ada beras dikit, ada duit dikit, fasilitas dikit, tidak mewah, tidak cukup seperti orang yang suka itu. Aku suka lauknya beli beras sekilo sehari. Kapan nak bertanda? Beli. Itu makna susah nih. Daripada beli 10 pikul baris, cuma urat ujungnya itu. Akunya suka lah beli mobil tiap hari daripada beli mobil 10, nak dihidupkan, nak bayar pajak, nak ganti ban, ya, nak musim. Ada kan beli tiap hari? Itu maksud susah tadi, daripada suka, bro. Dan pilih mati atas hidup. Nah, kalau nak habis beban, matilah kita nih. Kalau lah mati, habis tanggung jawab. Hidup anak bini dah lagi, miara anak bini tidak lagi, nak ibadat tidak lagi kita nih, ya kan? Nak mencari nafkah tidak lagi, lama perai gitu, istirahat. Nah, kita nih sangat payah hidup ini, sangat payah nih oleh hidup. Itulah lagi nak ngidupi anak bini, kehidupan tak? Nak miara anak bini, terpiara tak? Teka dia tak terpiara, gigi pacul, palu sakit, ya tak? Kan? Tak terpiara tu.
Jadi serahkanlah kepada Hayyul Lazi la yamut. Mereka ini selalu mati maknawi, matikan diri sebelum mati. Inilah puncak-puncak kemuliaan. 7 perkara ini ambil sekok jadilah itu. Bukan nak 7-7-nya ya. Dia ambil satu pun termasuk orang mulia dan berbahagia.